Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu tanggal 16 Januari 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Mohon pimpinan Tuhan agar supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini dengan baik, sebagaimana yang Tuhan harapkan. Sekarang kami mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerti sabda-Mu itu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pagi ini akan kita baca dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Akan saya bacakan dan marilah kita dengarkan firman ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pastilah ingin selalu sehat dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit. Nah, salah satu tanda hidup sehat adalah adanya pertumbuhan. Orang yang sehat adalah orang yang mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa saja? Sering dijelaskan bahwa pertumbuhan dalam diri manusia yang sehat adalah meliputi 4 aspek kehidupan. Dan 4 aspek ini harus bertumbuh dengan baik semuanya. Bila ada satu aspek yang tidak bertumbuh, maka manusia kurang sehat secara sempurna. Nah, apakah 4 aspek itu? Yang pertama adalah aspek atau dimensi fisik. Seorang yang sehat harus makin besar dan makin kuat, dan ini diperoleh melalui makanan yang sehat, vitamin, olahraga, latihan, istirahat yang cukup, dan bila ia sakit maka ia akan segera diobati. Aspek yang kedua adalah aspek atau dimensi emosional. Orang harus bisa menata emosinya, mampu menguasai diri, melatih kesabaran, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aspek sosial, yakni membina relasi yang baik dengan orang lain, bersahabat, ramah, suka menolong, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah aspek spiritual, yang bisa dikembangkan melalui doa, relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, manusia yang sehat berarti 4 aspek ini harus sehat. Dan firman Tuhan hari ini khusus menyoroti tentang aspek atau dimensi spiritual, yakni relasi dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu bila ia ada dalam relasi yang baik dengan Allah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ungkapan ditanam di bait Tuhan menunjukkan adanya hidup yang dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Dan apa hasil dari sikap hidup yang demikian? Firman Tuhan mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pertumbuhan yang sehat terus berlangsung, bahkan sampai tua. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi?
Itu semua adalah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia adalah Allah, adalah gunung batunya, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu setia dan menjadi tempat perlindungan yang kokoh, dan itu akan dialami dan disaksikan oleh orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, betapa indah kehidupannya demikian, dan menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah aku juga terus bertumbuh dalam kehidupan spiritualku? Bagaimana relasiku dengan Tuhan? Apakah bertumbuh dengan sehat? Di antara keempat aspek kehidupan tadi, yakni fisik, emosional, sosial, spiritual, mana yang seringkali kita utamakan dan mana yang acap kali kita lupakan? Dengan jujur kita mengakui bahwa seringkali kita memperhatikan hanya dimensi fisik, kemudian juga emosional, dan juga sosial. Ini kita pandang penting, tetapi yang penting kadang-kadang malah kita lupakan, yaitu aspek spiritual kita. Kita tidak bertumbuh dalam relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Kita melupakan apa yang harus kita lakukan agar supaya kehidupan spiritual kita itu menjadi sehat. Marilah sekalian, di hari yang masih sangat awal di tahun yang baru ini, kita tata hidup kita menjadi lebih baik, agar kita tetap sehat dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kita mohon Tuhan menolong kita, agar supaya kita menjadi pribadi yang sehat, sebagaimana yang seharusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih boleh kami jalani. Hidup yang adalah anugerah Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami menikmati kehidupan yang sehat dalam semua dimensi atau aspek kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dengan baik dan wajar melalui fisik kami, kehidupan emosional kami, sosial kami, tetapi juga kehidupan spiritual kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan pada sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan menuntun kami hari demi hari, kami boleh melewatinya dengan bergantung pada Tuhan, dan kami bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Engkau itu adalah gunung batuku, Engkau adalah Allah yang benar, yang setia, yang bisa diandalkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, saudara kalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.